Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Alifa Zahra Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau. Indonesia kaya akan budaya, tradisi, bahasa, adat istiadat, serta ribuan suku yang telah mendiami pelosok negeri sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satu suku yang menarik untuk kita bahas adalah suku Minangkabau. Adat Basandi Syara. Syara Basandi Kitabullah. Kalimat tersebut merupakan filosofi kehidupan yang dipegang teguh oleh masyarakat suku Minangkabau. Kalimat ini mengandung arti dan makna bahwa hidup beradat bersumber dan berpatokan pada ajaran Islam sebagai satu-satunya landasan atau pedoman tata perilaku dalam kehidupan. Tahukah kamu bahwa suku Minangkabau menganut garis keturunan matrilineal atau sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu? Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana sejarah asal-muasal suku Minangkabau ini? Mari kita bahas dalam video ini. Menurut legenda, pada abad ke-16, kerajaan Pagaruyung yang berkuasa di Sumatera Barat pada saat itu didatangi oleh ekspedisi dari kerajaan Majapahit yang ingin merebut kekuasaan Pagaruyung. Karena khawatir akan ada pertumpahan darah, masyarakat mengusulkan untuk mengadu kerbau milik Pagaruyung dengan kerbau Jawa milik pasukan Majapahit. Pada waktu itu, pasukan Majapahit disebut membawa seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat hanya mengeluarkan seekor anak kerbau yang lapar. Namun mereka memasang sebilah pisau pada masing-masing tanduk anak kerbau tersebut. Alhasil, anak kerbau dengan sebilah pisau di tanduknya mampu mengalahkan kerbau besar milik pasukan Majapahit. Kemenangan tersebut menjadi perbincangan di kalangan masyarakat. Karena sering menyebutkan kata menang, maka jadilah nama Minangkabau yang berarti menang kerbau sebagai nama suku di Sumatera Barat. Secara umum, sejarah Minangkabau hanya dapat diketahui melalui Tambo. Tambo adalah suatu hikayat yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau. Tambo juga memuat ketentuan adat dan budaya Minangkabau yang berlaku hingga saat ini. Namun berdasarkan ketiadaan sejarah tersebut, masyarakat Minangkabau pada umumnya sepakat mengatakan bahwa nenek moyang mereka berasal dari puncak Gunung Merapi di Sumatera Barat, sebagaimana yang disebutkan dalam Mamang Adat. Dari mano titiak palito dari Tangluang nan Barapi, dari mano asal nenek moyang kita dari puncak Gunung Merapi. Dalam Tambo juga disebutkan beberapa petunjuk bahwa nenek moyang suku Minangkabau berasal dari tanah basah atau India Selatan dan menempuh perjalanan laut. Namun para ahli sepakat bahwa nenek moyang suku Minangkabau memang berasal dari Gunung Merapi yang telah lama mendiami daerah selingkar Bukit Barisan. Menurut Tambo, tempat pertama bermukim nenek moyang Minangkabau bernama Lagundi dan Baselo yang terletak di kaki Gunung Merapi. Kemungkinan lain juga diduga bahwa nenek moyang Minangkabau turun langsung dari Galundi dan Baselo dan mencari tempat yang lebih subur dan luas. Mereka menemukan lokasi baru dan menjadikannya sebagai tempat tinggal baru. Lokasi ini kemudian diberi nama Pariangan, sehingga akhirnya sejarah mencatat Pariangan sebagai negari tertua di Minangkabau. Menurut Tambo, sistem adat Minangkabau pertama kali dicetuskan oleh dua orang bersaudara, yaitu Datuk Ketumenggungan dan Datuk Perpatinan Sebatang. Datuk Ketumenggungan mewariskan sistem adat Koto Piliang, sedangkan Datuk Perpatinan Sebatang mewariskan sistem adat Bodi Caniago. Berdasarkan hal tersebut, diambil fakta bahwa suku utama dalam Minangkabau adalah suku Koto, Piliang, Bodi, dan Caniago yang hingga saat ini kemudian melahirkan banyak suku-suku turunan lainnya. Adapun sejarah dalam penetapan garis keturunan matrilineal berasal dari sejarah yang mengatakan bahwa Panglima Perang Kerajaan Majapahit yaitu Aditya Warman ingin menyerang Kerajaan Minangkabau. Ia kemudian dipinang dan dijodohkan dengan adik Datuk Ketumenggungan yaitu Putri Jamilah. Agar keturunannya tetap menjadi orang Minangkabau, maka ditetapkanlah perubahan garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu, sehingga keberadaan Aditya Warman tidak lebih dari raja transisi di Kerajaan Minangkabau. Suku Minangkabau melarang pernikahan sesuku karena mereka mengutamakan prinsip kekerabatan dan menjaga keberagaman genetik. Dalam budaya Minangkabau, suku atau kaum merupakan kelompok yang memiliki hubungan darah yang erat. Larangan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan antar saudara yang dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan genetik, serta menjaga hubungan sosial yang harmonis di antara kaum. Selain itu, pernikahan antar suku juga dianggap sebagai cara untuk memperluas jaringan sosial dan memperkuat hubungan antar keluarga.
Nah, itu tadi penjelasan mengenai suku Minangkabau, mulai dari sejarah, sistem kekerabatan, hingga tradisi larangan pernikahan sesuku. Sebagai warga Indonesia, sudah sepantasnya kita menghargai dan menjaga eksistensi budaya dan adat istiadat tersebut. Sampai jumpa pada video selanjutnya.